Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Aulia. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7. Jadi, kami akan membahas materi mengenai pemasaran digital sekarang dan selanjutnya. Apa sih itu pemasaran digital? Nah, jadi pemasaran digital adalah praktik memasarkan atau mempromosikan sebuah produk dan jasa menggunakan media digital melalui komputer, smartphone, telepon genggam, dan media digital lainnya. Pemasaran digital bertujuan untuk menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara yang efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan data, analisis, dan berbagai alat digital lainnya. Di dalam digital marketing kita harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama ada branding. Nah, kita harus membuat brand yang baik dan berkualitas sehingga konsumen tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian yang kedua ada sosial media. Nah, dari branding tadi kita dapat mempromosikannya melalui sosial media seperti Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Yang ketiga ada konten marketing. Nah, konten marketing ini juga sangat penting karena setelah kita memiliki media sosial, kita akan membuat konten-konten yang unik sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Yang keempat, kita harus membuat email marketing. Yang kelima, video produktif. Yang keenam, SEO. Selanjutnya juga ada web design, aplikasi diploma, dan yang terakhir SEM. Selanjutnya kita masuk pada lini pemasaran. Nah, pemasaran digital memiliki cerita yang cukup panjang. Dimulai dari tahun 1900, pemasaran digital mulai dilakukan melalui radio, telepon, dan juga telegram. Nah, kemudian pada tahun 1950 sudah mulai menggunakan televisi dan juga mega komputer 256 bits. Selanjutnya pada tahun 1980 sudah mulai menggunakan mesin fax dan juga personal komputer. Nah, pada tahun 1995 sudah mulai menggunakan internet, surat elektronik, dan juga telepon genggam. Kemudian pada tahun 2000 itu sudah menggunakan mesin pencari, Bluetooth, dan juga televisi kabel. Kemudian pada tahun 2005 itu sudah menggunakan pay-per-click, SEO, dan juga WiFi. Nah, selanjutnya tahun 2010. Nah, pada tahun ini sudah mulai menggunakan media sosial, iPod, PC tablet, dan juga TV dan radio internet. Selanjutnya pada tahun 2020. Nah, 4 tahun belakangan ini sudah mulai menggunakan TV hologram dan juga printer 3 dimensi. Nah, selanjutnya apa sih menariknya digital marketing? Jadi, berdasarkan hasil survei eMarketer pada tahun 2010 itu mengatakan bahwa 56% membicarakan mengenai produk dan jasa melalui situs media sosial. Apa sih maksudnya? Jadi artinya pemasaran digital ini lebih menarik daripada pemasaran-pemasaran lainnya karena sekarang kita sudah berada di era digital yang dimana semua sudah mulai menggunakan media sosial, mulai dari kalangan anak muda, orang dewasa, dan juga orang tua. Jadi digital marketing itu merupakan marketing yang paling tepat untuk kita mempromosikan produk atau jasa kita baik dalam generasi milenial maupun Gen Z. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi strategi pemasaran digital. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah konten marketing, yang dimana konten marketing itu adalah pemasaran melalui konten-konten yang dicantumkan pada sebuah website atau media resmi perusahaan yang memasarkan produknya baik berupa manfaat promo dan hal lainnya. Nah, kemudian kita buat konten marketing kita itu viral. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan influencer marketing. Dengan influencer marketing ini kita dapat mengendorse influencer atau orang-orang yang sudah memiliki banyak pengikut di media sosial mereka agar mereka mempromosikan produk kita dengan cara membuat konten-konten yang menarik sehingga produk kita dikenali banyak orang dan lebih banyak lagi peminatnya. Menyusun strategi pemasaran digital. Jadi,
Dalam pemasaran digital, tidak ada pendekatan tunggal yang definitif atau cara yang dianggap paling benar dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Namun, setiap bisnis harus mempunyai roadmap sendiri atau rencana personal yang menjabarkan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, ada panduan dalam menyusun strategi pemasaran digital dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh, apa yang perusahaan tawarkan dan kepada siapa ditawarkan, serta mengapa dan bagaimana melakukannya. Nah, langkah-langkah pada pertanyaan ini membuat suatu perusahaan atau organisasi harus menyadari saat yang tepat untuk menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, langkah yang pertama yaitu konteks. Dalam menyusun strategi pemasaran digital adalah menyusun konteks terlebih dahulu. Pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana konteks yang ditetapkan akan berubah di masa depan. Nah, konteks yang ditetapkan akan terus berubah dan berkembang di masa depan, sehingga penting bagi suatu perusahaan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut dan bagaimana perubahan ini akan berdampak pada perusahaan. Dengan memahami konteks yang ditetapkan, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan peluang di masa depan. Nah, pertanyaan kedua yaitu siapa kita? Apa yang membuat merek kita itu dipedulikan dan apa yang membuat merek kita itu berguna dan berharga? Nah, membangun merek yang berguna dan berharga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain, dan bagaimana kita dapat memberikan nilai bagi orang lain. Nah, dengan fokus pada identitas, nilai-nilai, dan manfaat yang ditawarkan, kita dapat membangun merek yang dipedulikan dan dihargai. Nah, pertanyaan ketiga yaitu siapa pelanggan kita, apa yang mereka butuhkan, inginkan, dan layak untuk mereka pakai. Nah, memahami apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan layak untuk mereka pakai adalah kunci untuk membangun bisnis yang sukses. Dengan fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita dapat menciptakan produk dan layanan yang bernilai bagi mereka, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan dari bisnis kita. Langkah kedua yaitu pertukaran nilai. Setelah meneliti situasi pasar, langkah kedua adalah memeriksa nilai proposisi atau janji yang diberikan. Dengan kata lain, apa yang menjadi nilai keunikan pada perusahaan yang dapat menambah pasar dari nilai proposisi yang diberikan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi nilai pendukung tambahan terhadap merek yang unik. Dan langkah terakhir adalah tujuan. Ketika menetapkan tujuan pemasaran digital, ada 4 aspek kunci untuk dipertimbangkan, yaitu tujuan, taktik, indikator kinerja utama, dan target. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah hal penting pada setiap usaha pemasaran. Tanpa bagian ini, strategi tidak akan memiliki arah dan tujuan akhir. Yang kedua ada taktik. Taktik berfokus pada tindakan dan cara untuk mencapai tujuan. Nah, taktik ini adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan strategi. Sedangkan yang ketiga ada indikator kinerja utama, yaitu cara perhitungan matrik yang spesifik, di mana kegunaan ini adalah untuk menentukan apakah taktik yang digunakan berjalan baik dan menemukan tujuannya. Dan yang terakhir adalah target. Target adalah nilai spesifik yang ditentukan dalam mencapai tujuannya. Poin keempat yaitu terkait populer taktik strategi pemasaran digital. Ada beberapa. Yang pertama itu melalui iklan online, mencakup semua bentuk periklanan di internet seperti email, situs web, dan media sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek akan kelebihannya. Iklan juga ini dia bisa ditargetkan berdasarkan lokasi, kebiasaan, atau minat penggunanya. Yang kedua ada afiliasi pemasaran. Dalam metode ini,
orang-orang yang merekomendasikan produk itu akan, jika berhasil mempromosikan dia itu akan mendapatkan komisi, dan sangat berguna untuk meningkatkan penjualan untuk membangun merek, terutama untuk platform e-commerce. Yang ketiga itu ada pemasaran video. Teknik ini dia itu melibatkan pembuatan video dalam proses promosi, dan dia itu bisa untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pemasaran video juga itu bisa meningkatkan citra dan reputasi merek. Kemudian yang keempat ada media sosial, sangat banyak digunakan untuk membangun merek yang melibatkan konsumen dalam mencari merek, menciptakan partisipasi, kolaborasi, menyebarkan informasi secara viral, dan membangun kesadaran orang-orang terkait produk yang dia pasarkan. Ada apa mas? Yang kelima, pemasaran secara email. Email di sini itu digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Email juga ini tuh dia efektif dan harus tepat sasaran karena dapat memberikan nilai terhadap promosi atau konten yang relevan guna agar bisa menjaga loyalitas pelanggan kita, seperti itu. Kemudian ada 7 step yang akan kita jalankan ketika kita akan melakukan sebuah kampanye pemasaran digital agar berjalan dengan efektif. Yang pertama itu ada develop plan atau mengembangkan rencana. Langkah pertama adalah membuat rencana yang jelas dan terstruktur, meliputi tujuan kampanyenya, audiens, anggaran, dan platform mana yang akan digunakan. Rencana yang kuat itu akan membuat kampanye berjalan dengan terarah dan sukses. Yang kedua itu ada content schedule atau jadwal konten. Penting di sini untuk kita memiliki jadwal konten yang konsisten agar konten yang kita diposting itu teratur dan audiens tetap terlibat. Tetapkan jadwal itu akan membuat dan menjaga konsistensi, membuat audiens tertarik. Yang ketiga ada new creative atau konten kreatif yang terbaru. Kampanye digital itu dia membutuhkan ide-ide yang kreatif dan yang baru untuk menarik perhatian audiens tujuannya. Konten kreatif itu dapat berupa teks, gambar, video, atau format interaktif lainnya yang bisa menarik dan mendorong partisipan. Yang keempat ada PPC and RTB atau per click, PPC dan real time bidding atau RTB. Gunanya di sini itu untuk meningkatkan visi kampanye dengan metode ini juga iklan dia itu akan lebih terarah karena hanya muncul untuk pengguna yang sesuai dengan kriteria yang akan ditarget atau ditetapkan. Yang kelima, sosial media. Tentu saja sosial media itu adalah platform yang sangat penting dalam kampanye digital. Gunanya itu untuk meningkatkan interaksi dengan audiens secara langsung, membangun merek dan memperluas jangkauan kampanye. Yang keenam di sini ada one set SEO atau Search Engine Optimization, di mana di sini dipastikan bahwa situs yang dicari oleh audiens sudah sesuai dengan informasi yang dia akan cari. Dan situs web itu dia muncul lebih tinggi di hasil pencarian di mesin pencarian tersebut. Yang ketujuh ada review result, itu kita meninjau hasil setelah kampanye berjalan. Dari sini kita bisa mengetahui apakah kampanye tersebut berhasil atau perlu ditingkatkan lagi. Kemudian return on investment di pemasaran digital itu diukur melalui website dari metrik seperti traffic, jumlah halaman yang dikunjungi, unduhan, serta penjualan.
Alat analisis seperti Google itu dibutuhkan untuk memantau kinerja. Kemudian optimisasi SEO dan backlink itu sangat penting untuk meningkatkan ranking di mesin pencarian. Di media sosial, data return on investment pada tahun 2010 dan 2011